Selamat datang di Diskusi Voi, tiada privasi untuk data pribadi. Saya Yolanda Cendrakasih, moderator untuk diskusi kita pada hari ini. Telah hadir juga di Greenhouse Event Space Kuningan, Jakarta Selatan, 3 orang narasumber yang akan menjadi teman diskusi saya pada topik kali ini. Saya perkenalkan satu persatu, dari yang paling dekat dengan saya, Abdul Qadir Karding, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam, Mas. Malam. Selamat malam. Kemudian di sebelahnya ada Mas Fajar Zaman, CEO dari IKRA, sekaligus founder dari Data Science Indonesia. Selamat malam, Mas Fajar. Malam. Selamat malam. Dan yang berseberangan dengan saya paling jauh ya, ada Mas Rudy Valinka, seorang public figure, atau lebih tepatnya adalah pemilik dari akun Twitter @purawa. Selamat malam, Mas. Malam. Seharusnya pada malam hari ini kita juga kedatangan perwakilan dari Kemenkominfo. Sebelumnya, tim Voi.id telah mengundang Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, dan beliau telah mengonfirmasi kehadiran beberapa waktu lalu. Tapi di menit terakhir, tim beliau mengatakan bahwa beliau tidak dapat mengikuti diskusi pada malam hari ini secara online ataupun offline. Sehingga tugas tersebut didelegasikan kepada Bapak Hendri Sasmita, Kasubdit Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi dari Ditjen Aptika Kemenkominfo, yang akan mengikuti diskusi ini secara online. Maka dari itu, hanya ada 3 narasumber di lokasi diskusi pada malam hari ini. Sebetulnya kehadiran Kemenkominfo sangat kami harapkan dan sangat berarti untuk topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tapi nggak masalah ya Pak? Nggak masalah ya Mas? Masalah sedikit sih. Masalah sedikit sih. Tapi semoga nanti hasil dari diskusi ini tetap maksimal, optimal. Iya. Enggak, maksudnya gini. Kemeninfo ini kan sebagai apa ya, tokoh. Bukan tokoh. Operator yang nanti mengusung undang-undang ini. Betul sekali. Bahas sama DPR. Mestinya mereka datang. Forum ini bisa menjadi sosialisasi sebelum dibahas. Supaya partisipasi publik itu lebih besar. Begitu? Bagaimana Kemenkominfo? Sekarang kita mulai saja acara diskusi pada malam hari ini. Kami juga mengajak partisipasi dari para penonton, baik secara di kolom komentar atau di media sosial. Bisa juga mention pendapat kalian ke Instagram atau Twitter Voi.id. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Voi.id agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari Voi.id. Untuk mengawali diskusi Voi tiada privasi untuk data pribadi pada malam hari ini, mari kita dengarkan ulang bersama-sama pidato luar biasa Presiden Jokowi di sidang bersama DPD dan DPR tanggal 16 Agustus 2019 lalu. Kita juga harus tanggap terhadap tantangan baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa, yang membahayakan persatuan dan kesatuan, yang membahayakan demokrasi, harus kita atur secara terukur. Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan cyber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Karena data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan. Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan. Tidak boleh ada kompromi. Masih ingat pidato Pak Jokowi tahun lalu tentang data pribadi satu ini? Setelah pidato kenegaraan Pak Jokowi, beliau kerap menyampaikan pesan serupa di pidato-pidatonya selanjutnya. Sejak saat itu juga, Kemenkominfo melanjutkan penyusunan RUU PDP yang rampung pada tingkat pemerintahan bulan Desember 2019 lalu ya. Kemudian diteken pada bulan Januari 2020 ini. Sekarang saya ingin bertanya dengan Pak Hendri. Sudah tersambung dengan kita secara online? Pak Hendri? Belum tersambung? Baiklah, kalau gitu saya akan beralih ke Mas Karding dulu. Ya. Perkembangan pembahasan RUU PDP ini udah sampai mana sih Mas? Karena informasi terakhir yang kita dapatkan berdasarkan ucapan Wakil Ketua 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Pak Abdul Karis Almasyari dari fraksi PKS, beliau menyebut bahwa tanggal 24 Agustus kemarin ada sidang pembahasan pertama
dari pemerintah dan juga DPR, dan sudah diinventarisir juga masalah-masalahnya, sudah dibagikan kepada perwakilan fraksi, sudah dicatat masing-masing. Ya. Rapat kemarin berjalan dan hasilnya seperti apakah? Jadi posisi sekarang ini adalah DIM sudah dibahas oleh fraksi-fraksi dan kita sudah rapat sesama anggota DPR tentang acuan atau DIM yang diajukan oleh pemerintah itu kita sudah kritisi lah. Ya. Dan sudah ada kesepahaman dengan sesama fraksi. Ada berapa banyak kah? Dari 9 fraksi tentunya, semua fraksi. Dari semua kira-kira? DIM itu jumlahnya cukup banyak. Tetapi yang perlu saya katakan, memang kemarin kita tidak jadi rapat karena di DPR ada di Yankes itu. Ada yang kena virus, jadi kita tunda. Tapi minggu depan kita sudah running lagi. Tanggal berapa kalau boleh tahu? Mulai hari Senin. Hari Senin kita sudah running, rapat dengan pemerintah membahas daftar inventaris masalah kita, DIM kita. Ya, artinya tinggal sebenarnya nanti titik-titik perdebatannya itu nanti di mana. Dan saya lihat ada beberapa celah perdebatan nanti yang mungkin dinamikanya agak tinggi di situ. Ini kan tadi ada pemunduran waktu, belum lagi ada banyak DIM yang sudah didaftarkan lah dari para fraksi. Pusing pastinya. Ya Optimis. lumayan, karena ini kan termasuk barang baru sih bagi kita. Maksudnya kita harus jujur bahwa soal perlindungan data pribadi ini bagi orang Indonesia ini kan Masih sesuatu tabu. yang sesuatu yang sangat baru. Oleh karena itu kita harus betul-betul belajar. Kenapa betul-betul belajar? Karena undang-undang PDP ini ke depan sangat penting seperti yang disampaikan Pak Jokowi. Sangat penting bagi bangsa, sangat penting bagi pribadi warga negara. Sangat penting bagi ekonomi kita. Oleh karena itu harus ada fokus kita agak menguliti atau istilahnya lebih detail dan mencoba melihat perbandingan dari beberapa negara lain. Baik di Eropa, di Amerika, maupun negara-negara lain yang sudah lebih dulu punya regulasi soal Udah ada 128 PDP. negara yang punya undang-undang kita harus PDP. pelajari betul. Tentu kita kontekkan dengan kebutuhan kita di Indonesia. Nah itu nanti kita berharap teman-teman ini, Mas Fajar, Mas Rudi ini memberikan masukan sebenarnya. Jadi DPR sama sekali tidak tertutup ya. Kita mau buka ruang seluas-luasnya karena kita menyadari juga kita ini barang baru jadi butuh banyak masukan. Deadline-nya kan 9 Oktober 2020. Kurang dari 2 bulan. Ya. Optimis selesai kah? Kalau saya pribadi berpikir awal tahun lah, tapi teman-teman sebagian di DPR itu optimis bisa kita selesaikan akhir tahun. Sebenarnya kalau digenjot sih oke, nggak ada masalah. Cuma memang butuh partisipasi ya. Mana yang kurang misalnya. Jangan-jangan sampai kami lewat. Iya betul. Ya, Kalau karena digenjot, kalau kualitasnya malah nurun juga jadi masalah ya? Iya jangan, karena ini penting. Jangan sampai regulasi malah melegitimasi hal-hal yang tidak diharapkan dalam undang-undang seperti yang dikatakan tadi. Data pribadi tidak ada privasi kan? Yes, Malah tidak ada itu yang privasi untuk terjadi data kan? pribadi. Dengan undang-undang memberi legitimasi ya repot itu. Oke. Makanya kita harus cermat, detil, satu persatu kita cek. Saya juga berharap ya dalam pembahasan undang-undang nanti ini jangan terlalu longgar terhadap satu substansi pasal misalnya. Misalnya di pasal-pasal tertentu data pribadi dapat digunakan kecuali. Iya. Misalnya ada pengecualian untuk kepentingan negara, pertahanan, kepentingan umum. Nah ini harus. Iya. Nanti akan kita dalami di situ. Iya. Akan ada waktunya kita godok bareng-bareng masalah pengecualian itu. Sekarang saya mau tanya ke Mas Rudi. Mas Rudi, Anda ini kan memiliki latar belakang forensik auditor bahkan yang pernah Anda katakan. Iya, betul. Bagaimana Anda melihat isu data pribadi ini? Secara giat juga di media sosial. Ya, saat ini di media sosial masalah perlindungan data pribadi lagi happening justru ya. Saya lihat ini udah sangat urgent. Teman-teman juga kalau bicara masalah pribadi selalu bilang, ayo pemerintah segera, DPR segera gitu. Karena 1-2 tahun terakhir belakang ini lagi ngetren yang namanya doxing gitu ya.
Artinya data pribadi kita itu sering diumbar di media sosial. Ini kan jadi kekhawatiran sendiri buat kita yang mempunyai akun-akun yang real gitu ya. Dan itu semua banyak juga dilakukan oleh orang-orang yang ini juga masukan buat Mas Karding juga, mengatur yang masalah namanya anonimitas ini juga. Bahwa equality of law itu juga harus ada di dalam, kalau nanti membahas PDP ini, data itu menyangkut orang, ya, artinya semua orang yang mempunyai media sosial harus bertanggung jawab gitu, harus mempunyai kewajiban dan hak yang sama gitu. Karena saat ini orang di media sosial menggunakan akun-akun yang nggak jelas aja bisa melakukan doxing kepada akun-akun yang real gitu. Nah ini sedang ramai, jadi kita harap pemerintah dan DPR harus segera membuat undang-undang ini selain cepat, tepat, dan benar gitu. Ini tantangannya, saya pikir itu sih. Kalau dari Mas Karding, masalah yang disorot dari RUU itu apa sih Mas? Ada nggak yang bisa disebutkan? Jadi RUU ini kan yang pertama mengatur tentang hak pemilik data. Pemilik data itu sebenarnya bahasa yang tepat itu subjek data. Kalau pemilik data itu kalau dari sisi hukum, siapa saja yang punya data bisa saja satu orang itu dia miliki, ya kan? Data lain dia punya. Nah kalau subjek data artinya itu yang melekat dengan individu masing-masing. Individu kita. Itu yang pertama. Yang kedua soal pengendali data. Siapa yang bisa punya kewenangan mengendalikan data, kewenangannya sejauh apa, ada prosesor data. Nah itu yang diatur termasuk penyalahgunaan data, mulai dari pengungkapan, transfer dan sebagainya, itu semua diatur di mana data kita ini. Dan yang terpenting adalah sebenarnya bagaimana PDP ini memberi ruang bagi yang disebut Pak Jokowi tadi. Kedaulatan negara kita tetap terjaga dari sisi kedaulatan, tapi ekonomi bisa terbantu dengan data. Jadi teman-teman misalnya dari e-commerce atau perbankan, dari yang lain itu juga bisa berkembang. Oleh karena itu kita harus canggih mengatur, jangan sampai peraturan ini, termasuk UKM ya. UKM itu coba dilihat. Di sini belum ada yang ngatur nih di RUU ini. Harus itu diperhatikan nanti. Sejauh mana RUU perlindungan data ini menjangkau UKM. Tapi berarti bagi Mas Karding itu juga sebuah kekurangan dari RUU ini. Harusnya ada UKM juga. Nanti kita coba diskusikan, kan banyak masukan ya. Oke. Sekarang saya lihat Mas Henry sudah bergabung dengan kita secara online. Sudah bisakah untuk saya tanya jawab? Sudah bisa ya? Selamat malam Pak Henry. Tadi kita pertama mengawali diskusi ini dengan memutarkan cuplikan pidato kenegaraan dari Pak Jokowi tahun lalu yang menyinggung tentang data pribadi. Nah, pertanyaan saya ke Mas Henry adalah, setelah pidato ini kan memang kerap digencarkan ya, arahan untuk data pribadi ini dilanjutkan penyusunannya. Dan sejak saat itu juga Kemenkominfo melanjutkan penyusunan dari bulan Desember itu untuk menyusun atau merampungkan RUU PDP yang awalnya sudah ada di Permen, sudah ada di PP, sudah ada di 32 regulasi di Indonesia, tapi payung hukumnya itu baru dibentuk di RUU yang dirampungkan tahun lalu. Itu kenapa butuh proses yang segitu lama? Silakan dijawab. Halo, mudah-mudahan suara saya terdengar, gambar saya juga terlihat jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu serta narasumber yang saya banggakan. Tidak berlama saya coba menjawab pertanyaan dari saya sebutnya siapa Ibu Yolanda. Iya, betul. Ya, di sini ada Yolanda, ada Mas Karding, ada Mas Fajar, sama Mas Rudi. Ini ada di handphone aku. Nah. Baik. Jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh para narasumber sebelumnya, betul memang beberapa peraturan berkaitan atau mengenai perlindungan data pribadi ini memang sudah tersebar ya di beberapa sektor. Oleh karena itu, tadi Mbak juga sebutkan bahwa ada
peraturan Menteri Kominfo, ada DP 1 maupun DP atau undang-undang dari peraturan pelaksanaan di sektor lainnya. Karena itulah kenapa alasannya perjalanan RUU ini memang cukup panjang betul, dan nuansa kebatinan serta langkah-langkah pembahasannya juga dinamikanya banyak, karena ada beberapa hal. Yang pertama, justru memang ketika kita menyusun suatu peraturan yang bahkan ini tingkatnya undang-undang ya, ini dibutuhkan harmonisasi dengan regulasi nasional yang sudah ada di berbagai sektor tersebut yang sebelumnya ada. Itu yang pertama, kenapa ini kita butuh waktu untuk mengharmonisasinya. Kemudian yang kedua, jadi kami berpikir ketika RUU ini ditetapkan atau kita ciptakan suatu regulasi ini, tentu kita harus berpikir bagaimana mengimplementasikan di berbagai sektor tersebut gitu. Nah inilah yang kemudian kita juga konsolidasi dengan sektor terkait dengan kesiapan implementasinya, sehingga aturan ini tidak hanya selesai tertulis tapi juga bisa diterapkan. Bahkan juga kita harapkan bisa mengakomodir perkembangan ke depan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami juga melihat bahwa aturan PDP ini kan sangat erat kaitannya dengan bahkan ada yang bilang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Nah itu yang kemudian kita coba seimbangkan, sehingga selain itu juga ada perkembangan teknologi kan. Nah itu yang kemudian kita melihat perlu adanya suatu kajian atau suatu telaah untuk memetakan kebutuhan, sehingga regulasi ini bisa menyeimbangkan antara kebutuhan perlindungan data atau warga negaranya, tapi juga tidak menghambat inovasi dan investasi gitu lah. Nah oleh karena itulah kemudian ini kami sebutnya sebagai proses diskusi yang mungkin relatif panjang, dan itu memang harus kita tempuh untuk merangkum keterlibatan dan partisipasi termasuk dari berbagai sektor atau berbagai stakeholder tersebut. Demikian Mbak Yolanda yang saya bisa sampaikan. Oke. Ini pure dari rezimnya Pak Joni atau sudah ada wacana dari rezimnya Pak Rudiantara? Saya rasa kita tidak, ketika kita bernegara kan kita tidak melihat suatu jadi kita kalau bernegara ini kan selalu ada proses Mbak. Jadi tidak ada rezim ini, rezim itu gitu ya. Berarti udah dari lama. Saya belum lihat apa pesan yang mungkin akan yang bagus diterima oleh masyarakat dengan pertanyaan tersebut. Tapi begini, secara resmi kan RUU ini setelah perjalanan panjang tersebut sudah disampaikan oleh Presiden kepada DPR pada bulan Januari 2020. Nah, kami berpesan, pembahasannya juga sudah dimulai kan. Raker pertama sudah kita mulai antara pemerintah dengan DPR, dan dalam komitmennya pun antara pemerintah maupun DPR telah menuangkan dalam program legislasi nasional tahun 2020 ini menjadi prioritas yang harus kita selesaikan gitu. Nah, jadi pesannya kami bahwa RUU ini sudah di depan kita, jadi ini yang sudah ada. Kami tidak bisa bilang bahwa ini sudah baik atau ini juga belum sempurna atau ini juga sudah seperti itu. Tapi inilah RUU yang sudah ada di kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kawal gitu, sehingga RUU ini bisa disahkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang kita harapkan. Seperti itu, Mbak. Baiklah. Salah satu hal yang harus kita lakukan untuk mengawal pembahasan RUU PDP ini adalah melihat dari draft pasalnya. Ada beberapa pasal yang jadi sorotan. Terutama dalam pasal yang memuat hak pemilik data pribadi, yaitu ada di pasal 16 ayat 1 yang mengatur pengecualian untuk pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 14. Padahal pasal 4 sampai 16 di RUU PDP mengatur hak pemilik data pribadi. Segala hak yang tercantum dalam pasal-pasal itu tidak berlaku untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, serta kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Tapi di situ tak ada penjelasan yang cukup rinci, pengecualiannya itu semacam apa, seperti apakah pengecualian yang dimaksud. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi pasal karet jilid 2. Bagaimana Kemkominfo bisa menjelaskan tentang hal ini? Oke.
pasal 16 ayat 1 ya. Iya. Nah, kami berharap juga dengan kita mengangkat isu ini, masyarakat juga melihat, oh, jika memang ada pesan atau tanggapan saran khusus berkaitan itu, kami rasa kita masih terbuka untuk diskusikan bersama dengan DPR ya. Tapi yang perlu kami sampaikan bahwa beberapa pasal-pasal yang terbit di dalam RUU ini kan memang sudah mengalami proses harmonisasi yang cukup panjang. Nah, rumusan-rumusannya pun juga mengakomodir beberapa regulasi-regulasi yang sudah ada. Apalagi kan undang-undang ini kita harapkan sebagai undang-undang payung dalam konteks perlindungan data pribadi untuk semua sektor. Nah, pilihan-pilihan atau politik hukum yang berkembang saat itu mengamankan perlu dibuat semacam pembatasan. Jadi kami pembatasan bukan berarti hak-hak ini tidak diakui, gitu. Tapi dalam hal-hal tertentu ini dibatasi, gitu. Nah, pembatasan itu hanya boleh dilakukan ya, kalau kita lihat di pasal 16 ayat 2-nya itu hanya boleh dilakukan dalam rangka pelaksanaan undang-undang gitu ya. Hanya dalam undang-undang, tidak boleh dilaksanakan berdasarkan regulasi-regulasi di bawahnya. Karena apa? Ada kekhawatiran nanti dikecualikan dalam bentuk peraturan menteri yang itu kemudian tidak sinkron dengan aturan di atasnya. Nah, itu yang kita tidak inginkan gitu. Seperti itu, Mbak. Misalnya sistem pertahanan dan keamanan atau di sektor keuangan. Pengecualian seperti apa sih yang dimaksudkan? Oh, gini. Misalkan ya dalam konteks pengawasan sektor jasa keuangan. OJK dalam hal ini kan berdasarkan undang-undangnya sebagai otoritas sektor yang mengawasi sektor jasa keuangan, katakanlah sektor perbankan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, tentu ada informasi berkaitan data pribadi yang perlu disampaikan kepada OJK dalam hal untuk konteks pengawasan. Nah, seperti itulah Mbak jadi dalam hal ini OJK tidak bisa melaksanakan berdasarkan peraturan di bawahnya, tapi harus berdasarkan undang-undang. Contohnya seperti itu, ketika si OJK misalkan melaksanakan pengawasan kepada bank yang kemudian dalam hal ini dibutuhkan informasi yang perlu dikumpulkan untuk melihat misalkan status misalkan bukan laporan tapi transaksi dari negara yang itu digunakan untuk katakanlah untuk pencucian uang misalkan seperti itu ya dan sebagainya. Itu singkatnya seperti itu, Mbak. Apakah ada tanggapan? Apa mungkin seharusnya detail seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Henry ada di dalam RUU PDP ini? Bagaimana? Kalau saya selalu berpandangan bahwa seluruh pasal-pasal yang mudah ditafsirkan dan terbuka ruang penafsiran yang beragam, maka itu memang harus dicantumkan nanti. Misalnya parameter keamanan itu seperti apa, parameter penggunaan jasa untuk keuangan seperti apa. Menurut saya harus detail, supaya pengalaman masa lalu kita pasal karet itu tidak terjadi. Baik, ya. Mas Rudi atau Mas Fajar? Oke, mungkin saya mewakili pekerja data ya. Iya. Artinya kalau kita sebagai pekerja data adalah orang yang mengakses dan mengolah, ya kan? Nah, kita mungkin paham teknis, tapi ketika kita terjun untuk bisa tadi katakanlah kita harus memonitor atau kita harus mencoba melakukan scoring prediksi, ya, di mana kita harus mengambil beberapa unsur dari data pribadi. Betul. Nah, kalau saya sih ngelihat pasti pekerja data itu banyak gagapnya, ya, gagap hukum terutama. Apalagi kalau kita ngomongin sesuatu yang dari sisi tadi mungkin dari Pak Kardi yang menjelaskan bahwa ini sesuatu yang baru ya. Di kita juga baru ya, pasti ada beberapa akhirnya inefisiensi atau tidak produktif secara pekerjaan lah ya. Saya ngeliat ada beberapa potensi, beberapa pekerjaan akhirnya menjadi terhenti lah kalau kita ngomong data ya. Jadi kalau saya semoga bisa mewakili pekerja data, kita sih harapannya ada clarity, ada detail, ya, ada beberapa kelanjutan dari kerangka pengaturan ini sehingga kita bebas bergerak, bisa optimal juga bergeraknya. Baiklah.
Sejak April 2016, Uni Eropa telah berhasil merampungkan General Data Protection Regulation atau GDPR. Ya. Ini adalah aturan umum yang meregulasi sejumlah hal terkait penggunaan data pribadi di Uni Eropa. Itu juga ada menjadi acuan untuk 128 negara yang telah merampungkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ini juga menjadi acuan dari Indonesia, RUU PDP di Indonesia. Apa saja sih yang diadopsi dari GDPR ke RUU PDP dan apa saja yang tidak oleh Kemenkominfo? Silakan Mas Hendri. Ya, karena kalau saya harus jelaskan satu-satu per pasal ini nggak selesai nih, ada berapa bab 72 pasal yang harus dijelaskan satu-satu. Jadi secara umum kami pertama sekali menyampaikan bahwa ketika kita ingin menyusun suatu regulasi yang dibuat dalam bentuk undang-undang, tentu kan kita harus melihat praktek terbaik ya, tidak hanya di lokal di nasional, tapi juga di internasional. Nah, apa saja dengan negara atau praktek-praktek terbaik yang sudah muncul. Nah, kami melihat salah satunya, jadi tidak hanya GDPR ya, salah satunya GDPR. Jadi GDPR ini kan memang berkembang ya, tidak jadi langsung 2016, tapi sebelum-sebelumnya sudah rangkaian dalam bentuk EU Directive dan sebagainya. Nah, praktek terbaik ini yang kemudian kita coba lihat mana-mana saja yang bisa kita harmonisasikan dengan regulasi nasional kita, tapi juga kita tetap melihat sesuai dengan kekhasan atau sesuai dengan kebutuhan Indonesia gitu. Nah, apa misalnya contohnya? Jadi kita mengadopsi beberapa hal yang misalkan relevan. Pertama, prinsip-prinsip ketika dilakukan pemrosesan data pribadi. Jadi prinsip-prinsip pemrosesan itu dituangkan dalam beberapa pasal di dalam RUU PDP, misalkan harus relevan misalkan, atau harus sesuai dengan tujuan, lalu kemudian harus akuntabel ketika, karena kita bicara PDP itu, saya singkatnya PDP ya, data pribadi, dua hal yang menjadi titik temunya. Yang pertama, adanya akuntabilitas atau transparansi dari sisi penyelenggara ketika melakukan pemrosesan. Yang kedua, terjaminnya atau diakuinya hak-hak si pemilik data gitu. Nah, itu yang kita coba akomodir. Yang pertama prinsip-prinsip pemrosesan, lalu yang kedua itu yang kita adopsi, ada namanya kita sebut legal basis atau legal ground gitu ya. Jadi ketika si pelaku usaha atau penyelenggara ingin melakukan pemrosesan, tentu dia harus punya alas hak yang sah. Apakah berdasarkan persetujuan yang dimintakan kepada si subjek data atau pemilik data, ataukah karena dasar kontrak, ataukah karena pelaksanaan dari suatu undang-undang misalkan, atau untuk layanan publik. Itu kita tuangkan dalam bentuk legal basis. Kalau yang lain dituangkan, Mas Hendri? Ya, silakan. Yang tidak dituangkan? Kenapa? Yang tidak diadopsi dari GDPR ke RUU PDP, dan alasannya mungkin ya? Alasan, mungkin kita tahu ya, bahwa RUU PDP ini mengadopsi beberapa ketentuan sanksi. Tidak hanya sanksi administratif, juga sanksi pidana. Nah, salah satu itu yang kemudian kita lihat masih sangat relevan gitu untuk kita munculkan di dalam RUU ini gitu. Nah, selain itu juga pembatasan juga kita sebutkan ya, yang itu tidak diatur di GDPR, tapi kita pembatasan tadi itu kita coba kemudian untuk melihat kebutuhan dalam bentuk regulasi yang sudah tersebar yang tadi saya jelaskan. Berarti memang ada beberapa hal yang ada di GDPR tapi tidak ada di RUU PDP ini ya, Mas Hendri? Sekarang saya ingin mengafirmasi kepada Mas Fajar sebagai seorang pekerja data yang setiap harinya berurusan dengan data, dengan teknologi, dan lebih hatam tentang GDPR mungkin daripada kita nih yang di sini. Apa sih Mas yang istimewa dari GDPR? Jadi mungkin ada beberapa poin yang secara clarity bisa dibilang bisa jadi pedoman lah buat kerja data ya. Artinya contoh misalkan tadi ada pengecualian ketika misalkan saya bicara tentang data privacy itu di GDPR tidak membuat pekerjaan data atau pekerjaan terkait data terhenti. Malah sejak GDPR itu bisa memboost up atau mendorong adanya data monetization, ya kan. Biasanya kalau kita ngomong data pribadi agak sensitif ketika kita ngomong data dijual. Ya, toh paradoksnya adalah ketika GDPR terjadi malah data monetization jadi lebih
lebih berkembang. Kenapa? Karena kita sebagai pekerja data atau sebagai orang yang memiliki data bisa melakukan data exchange, ya. Misalkan antar rumah sakit dengan rumah sakit lain atau dengan banking, mereka bisa secara mudah melakukan data exchange. Mudah secara pengerjaan karena ya secara teknis itu bisa mudah, tapi waktu sebelum GDPR non teknis itu masih masalah ini boleh apa nggak boleh. Nah setelah ada undang-undangnya jadi lebih clear, ya sekali lagi selama konsen. Ya. Jadi sebenarnya di GDPR itu tidak membuat seorang itu tidak membuat sebuah sektor data yang kata Pak Presiden adalah the new oil atau bahkan melebihi oil. Karena ketika kita ngomong industri 4.0 atau kita ngomongin digital ekonomi ya, bisa tumbuh karena memang beberapa perusahaan teknologi tumbuh menggunakan data, gitu ya. Artinya kita harus berimbangan antara regulasi sama ekonomi. Regulasinya bisa mendorong ekonomi. Nah itu yang membuat saya ngelihat GDPR itu membuat beberapa perusahaan malah mendorong monetization itu. Dan ada lagi yang akhirnya kita lihat potensi mendemokratisasi data lebih luas. Contoh misalkan ya, di GDPR itu dibolehkan ketika perusahaan itu diharuskan ya membagi datanya kepada konsumen ya. Dan implikasi yang paling nyata di depan mata kita adalah Google sekarang. Ketika kita memakai Google, seringkali kan kita punya data browsing, data location, data kesehatan, itu bisa kita download langsung. Ya, itu adalah implikasi dari GDPR. Itu terjadi sekali lagi karena tadi ada clarity, ada dorongan untuk bisa melakukan seperti itu. Dan yang saya lihat sebenarnya beberapa poin-poin di GDPR itu bisa diaplikasikan secara teknis, meskipun tidak langsung, tapi bisa diadopsi secara teknis. Contoh bagaimana caranya sebagai organisasi menjelaskan data itu harus bisa dibuat untuk apa aja. Gitu. Jadi itu memang sudah diarahkan di dalam GDPR gitu sih. Lebih detail lah istilah bisa singkatnya. Dibilang gitu. Jadi ketika para pelaku data ketika menjalankan itu pedomannya clear. Jadi kalaupun ternyata di situ belum di GDPR itu belum ada detailnya, selalu ada informasi tambahan untuk bisa mendetailkan. Oke. Setelah itu dirilis. Pasti itu harapannya juga akan ada ya di RUU PDP, akan ada di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. Baiklah, itu salah satu catatan mungkin untuk DPR dan juga pemerintah. Mas Rudi, bulan September 2016 ada satu tweet Mas Rudi yang kita temukan. Masih ingatkah tweetnya apa? Waktu itu Mas Rudi mengatakan data pribadi Anda diserahkan ke sebuah media massa. Kita nggak bakalan membahas kasus itu, sudah lewat. Tapi itu cukup menjadi gambaran kerentanan data pribadi kita, atau misalnya yang aktivitas digital di media sosial tinggi seperti Mas Rudi, itu rentan sekali ternyata untuk dicuri, untuk diambil, untuk disalahgunakan. Bagaimana Mas Rudi melihat hal ini? Sebelumnya saya ini dulu ya, sedikit kasih input ke pihak Kominfo gitu ya. Di media sosial itu Kominfo ini citranya kurang baik sebenarnya. Ini terus terangnya ke Bapak. Karena produk-produk yang dihasilkan Kominfo selama ini nggak populer gitu di kalangan media sosial. Saya contoh seperti kayak Undang-Undang ITE, waktu itu juga sampai hari ini masih membekas, begitu menyakiti teman-teman di media sosial gitu. Netizen istilahnya. Terus ketenarannya Kominfo adalah selain memblokir Netflix gitu. Karena seperti itu, artinya sampai hari ini Kominfo belum bisa mengambil hati netizen gitu untuk membuat produk hukum yang kira-kira melindungi netizen gitu ya. Nah makanya sebelum saya jawab itu, saya berharap semoga Kominfo di undang-undang PDP ini, RUU PDP ini bisa mengambil hati netizen gitu ya. Ini saatnya, ini timingnya. Gelanggang inilah yang harus diambil oleh Kominfo, bahwa undang-undang PDP ini justru bermanfaat bagi netizen gitu. Nah, sekarang balik lagi ke masalah pengalaman yang lalu. Ya, jadi inilah satu contoh bahwa ketika kita ada perbedaan pendapat, ada itu lumrah di media sosial, opini yang berbeda gitu.
Sekarang penyelesaiannya adalah dengan cara ya itu doxing, artinya data-data kita itu disebarluaskan gitu. Mungkin kalau pribadi saya sih nggak masalah gitu ya. Banyak sekali kasus sekarang itu ketika ada masalah yang dibuka justru data-data keluarga kita, rekanan kita, teman kita, itu kan artinya kan mengganggu privasi sekali. Nah, dari sisi ini yang memang menurut saya undang-undang ini harus segera dibuat sebaik mungkin gitu. Karena doxing gampang dilakukan oleh siapapun. Siapapun juga itu masalahnya. Dan bahkan media pun kalau kemarin ketika sedikit bahas dikit ya, ketika kita ngomong media itu kan membalasnya dengan seperti itu. Nama ini kerja ini, kita kan juga punya kehidupan gitu ya, punya usaha sendiri gitu. Ketika dibuka ini orang pada takut kabur semuanya seperti itu. Belum lagi alamat sekolah, misalnya ada anak, istri atau apa. Nah ini yang harus dilindungi sebenarnya. Bukan hanya melindungi satu orang gitu ya. Banyak sekali data yang bisa dibongkar oleh pihak yang nggak senang sama kita. Ya mungkin ini pelajarannya sih menurut saya. Tadi sempat disebutkan oleh Mas Rudi peraturan produk hukum yang dibuat oleh Kemenkominfo dan tidak mencuri hati masyarakat. Betul. Gimana Mas Henry menanggapi apa ya, kayak curhatan hati netizen Indonesia? Bagaimana Mas Henry? Kalau soal mencuri hati ini saya belum bisa menjawab ya, tapi begini, maksud hati dari Kominfo ketika menerbitkan suatu aturan itu ialah ingin membuat suatu keteraturan gitu ya. Nah, aturan-aturan ini kan juga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian. Saya rasa masukan atau tanggapan dari Pak Fajar atau dari rekan di sini juga menjadi masukannya menjadi input yang baik lah untuk penyesuaian regulasi berikutnya. Penyesuaian menarik. Bagaimana dengan Undang-Undang ITE? Sudah adakah penyesuaian di Undang-Undang ITE yang ramai diperbincangkan oleh siapapun? Oke. Jadi begini, bicara regulasi kan ada implementasi. Bicara implementasi tentu kita harus melihat apa yang memang dimaksudkan atau dituju dari suatu undang-undang ini gitu. Ketika implementasi bergeser dari maksud dan tujuannya, tentu kan yang salah bukan regulasinya gitu, tapi bagaimana mengimplementasikan, menerapkan unsur-unsurnya, itu yang kemudian harus menjadi fokus pengawasan atau review kita gitu ya. Jadi harus bertahap gitu, tidak kita nembak regulasi lalu kemudian kita katakan salah, tapi mungkin juga kita melihat dari implementasinya ini belum sejalan dengan maksud dan tujuan dari regulasi ini. Undang-Undang ITE itu kan dibuat 2011, kemudian diperbaharui 2016, 2008 bahkan, 2008 kemudian diperbaharui 2016. Sekarang 2020 masih bermasalah, itu kenapa ya Mas? Nah justru itu saya melihat masalahnya di mana gitu, kan ada bicara soal struktur hukum, yaitu perangkat-perangkat yang melaksanakan dari suatu regulasinya. Ada substansi hukum yaitu undang-undang itu sendiri, ada budaya hukum yaitu keterlibatan atau peran dari masyarakat. Nah, posisi mana nih yang menjadi rantai terlemahnya, itu yang perlu kita lihat sama-sama. Mungkin saya jawab sedikit ya, Pak ya. Jadi tadi sempat bicara di luar ini, saya bilang bahwa memang undang-undang itu yang paling diserem di Indonesia adalah di eksepsionalnya, di perkecualiannya. Betul. Itu. Undang-undang ITE itu menyeramkan karena ya perkecualian dan karetnya itu. Jadi orang itu A dengan B atau C itu bisa mempersepsikan beda-beda gitu. Makanya banyak sekali kan kasus-kasus yang ketika undang-undang ITE diterapkan ini semau gue gitu loh. Artinya sesuai kebutuhan gitu. Nah ini yang maksud saya yang memang perlu harus diperhatikan di undang-undang PDP ini. Jadi perkecualiannya itu memang harus jelas. Apalagi tadi menyangkut, tadi saya bicara juga dengan Pak Mas Karding, ada faktor keamanan di sini. Keamanan saya kan ada aparat keamanan di situ. Nah ini artinya jangan sampai ketika undang-undang ini diterapkan, diterjemahkannya ya sesuai kebutuhan aja gitu loh. Itu yang paling kita takutkan, dan itu terjadi di Undang-Undang ITE hari ini gitu. Dan hal ini sudah ramai diperbincangkan oleh siapapun, kayak netizen banyak banget yang mempermasalahkan, aduh Undang-Undang ITE lagi, pasal karet lagi. Berarti permasalahannya sudah jelas sebetulnya. Betul. Tapi Kemenkominfo belum lihat ada masalah. Ya inilah artinya Kominfo sendiri nggak update gitu ya di masyarakat. Contoh kasus kayak kemarin ya, orang ketika nagih utang di media sosial aja, nagih utang aja tuh
itu di posting aja dia masuk penjara. Ini kan artinya kan mencederai Itu apa ya? maksudnya undang-undang ITE ya? Iya, undang-undang ITE. Maksudnya itu seperti itu salah satu contoh aja maksud saya gitu loh. Ini ya saya bilang dia hati-hati atas karetnya itu loh. Bagaimana Mas Hendri? Saya rasa harus diluruskan. Jadi begini, kalau kita baca utuh undang-undang ITE itu tidak melulu soal pidana. Nah, itu harus kita bawahi. Maksud dan tujuan ITE itu ada 4 atau 5. Mulai dari bagaimana menyelenggarakan sistem transaksi elektronik. Coba kita lihat, sejak ITE itu terbit, penyelenggaraan transaksi itu sudah diakui sebagai alat bukti, sudah mulai online semua. Kita terbang, bawa tiket, tinggal kasih lihat, sudah diakui. Kalau dulu boro-boro di print. Nah, jadi kita harus melihatnya harus besar gitu ya. Jangan masih banyak di sisi dunia lain yang harus kita sama-sama apresiasi lah gitu. Hal-hal yang memang perlu kita lihat ya betul kita perbaiki sama-sama gitu. Tapi tidak dalam satu posisi kita melihat satu sisi lalu kemudian kita anggap satu sisi lainnya salah gitu ya. Jadi saya katakan bahwa ITE itu informasi dan transaksi elektronik. Diatur tidak hanya tentang informasi. Tidak hanya soal tentang konten ilegal, tapi juga penyelenggaraan sistem, bagaimana alat bukti, bagaimana sistem elektronik itu harus dipertanggungjawabkan, tata kelolanya, bagaimana penyelenggaraan transaksi. Nah itu besar gitu ya. Jadi mungkin kita harus pelan-pelan gitu ya. Semangatnya juga harus tidak. Saya paham maksudnya ini memang ada tugas-tugas masing-masing ya kita dalam memposisikan. Cuma ya itu pemerintah kami melihat selalu dalam posisi yang lebih luas, kita harus melihat semua kepentingan. Baik, Mas Hendri, saya yakin mau kita berempat yang ada di sini, Mas Hendri yang terhubung dengan kita secara online ataupun masyarakat Indonesia seluruhnya, yakin seluruh produk hukum yang dibuat oleh pemerintah maksudnya baik, semangatnya baik, tujuannya baik, tapi mungkin pengeksekusiannya seperti yang tadi dikatakan aparat keamanannya, aparat hukumnya yang melakukan atau yang mengaplikasikan hukum tersebut itu yang mungkin perlu ada penyesuaian kembali, bisa jadi catatan. Makanya kan dalam pembuatan regulasi itu sebaiknya yang fix dan detail. Betul. Kalau fix dan detail itu kemudian orang tidak bisa membangun persepsi berdasarkan seenaknya sendiri. Betul. Misalnya ya aparat kepolisian sebagai penegak hukum itu tidak bisa membangun opini berdasarkan keinginan dia, tetapi berdasarkan aturan yang ada. Jadi ada parameter yang detail. Baiklah, kita sudah yakin di situ semuanya seharusnya lebih detail. Undang-undang ITE mungkin bisa diperbaiki lagi ke depannya, tapi sekarang kita kembali lagi ke Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Regulasi ini seperti yang tadi dikatakan harus segera disahkan karena memang sudah cukup meresahkan. Banyak juga kasus yang terjadi dalam jangka waktu 2 bulan saja. Dari 3 bulan, Mei, Juni, Juli. 4 bulan sama Agustus kemarin. Awal bulan Agustus pun ada kasus besar kebocoran data pribadi yang terjadi dan melibatkan perusahaan fintech, Credit Plus. Bisa kita lihat ada 896 data pribadi pengguna Credit Plus yang diperjualbelikan di forum hacker. Data pribadi yang bocor itu ada nama, nomor KTP, email, password, alamat, nomor handphone, data pekerjaan, hingga data keluarga penjamin itu semuanya bocor istilahnya. Masyarakat bisa beli, terjual bebas di forum hacker. Padahal Credit Plus ini sudah berdiri sejak tahun 1994 dan sudah terdaftar serta diawasi oleh OJK. Berarti kan sudah amat sangat terpercaya. Masyarakat pasti mikirnya, pasti aman lah data saya di situ. Dalam kasus ini resiko seperti apa sih yang akan mengancam subjek data kalau misalnya data mereka dicuri? Bisa dijawab oleh Mas Fajar mungkin? Jadi tadi kan hacker ya kan? Antara privacy sama security kan sebenarnya ada perbedaan. Betul. Ya kan? Dua hal yang berbeda dua hal yang berbeda ya. Artinya ketika kita mempercayakan transaksi kita terhadap Credit Plus, kita memberikan otoritas ya biar mereka mengolah dengan baik gitu kan ya. Tapi ketika Credit Plus membocorkan, artinya kan berkaitan dengan privacy. Ya. Cuman masalah ini pihak lain ya kan. Nah, cuman dari sisi security isu sebenarnya kalau kita balik ke GDPR, memang ada penjelasan ya. Ketika itu terjadi siapa yang accountable
Nah, mungkin itu yang juga harus dijelaskan di PDP salah satunya. Artinya secara niat kan bukan dari Credit Plus, tapi karena ada security issue, ya, ada security breach, ya. Nah, tapi akuntabilitasnya itu kalau misalkan itu di siapa, gitu kan? Dan ada beberapa kasus hacker sebenarnya juga melibatkan orang dalam. Iya. Jadi ada beberapa detail yang mungkin kalau ekspektasi saya, katakanlah memang diharuskan siapa yang mengakses atau siapapun yang dipercaya untuk mengakses punya perjanjian. Ya. Ada beberapa kasus banyak sekali kebocoran data itu bocor karena quote unquote ya tenaga kontrak scam. Ini beberapa kasus aja ya. Artinya bisa jadi saya punya data server, saya akan ada freelance bisa jadi diakses ya. Itu kan harus ada kalau misalkan secara teknis di pekerja data ada data governance. Ya sebenarnya harusnya sudah ada by default ya. Tapi juga banyak perusahaan yang tidak punya data governance atau tata kelola data yang baik ya. Dan ini sebenarnya kalau saya lihat ekspektasi yang mungkin juga diharapkan dari PDP, inspirasi dari GDPR adalah adanya proses edukasi yang masif. Ya. Jadi since GDPR tumbuh satu role ya, dan itu menyebar ke seluruh universitas di Eropa untuk disertifikasi sebagai data protection officer. Ya. Jadi ada sejak GDPR institusi pendidikan itu langsung mereka menjadi enabling the rule and the implementation. Nah ini sebenarnya PDP ini pastinya ada beberapa area yang mungkin ya abu-abu ya, artinya kan pasti kan berkembang terus ya. Cuman ada baiknya setelah ada undang-undang yang baru ini juga ada Center of Excellence atau Education yang dibangun untuk menyamakan persepsi ya mungkin ya, dan itu terjadi di GDPR kalau menurut saya. Oke. Kalau tadi kan fintech, mungkin kalau fintech penonton atau mungkin netizen mikirnya ya udah deh kita udah bisa nggak usah pakai fintech, media sosial atau e-commerce yang semua orang udah pakai sekarang. Beresiko nggak sih mas? Resikonya apa? Data pribadi kita di sana. Balik tadi saya jawab lagi, yang fintech kalau bocor ya berarti kan resiko adalah keuangan ya, ada resiko kita juga pencurian lah secara monetisasi ya. Tapi kalau misalkan media sosial yang bocor, ada mungkin potensi penyalahgunaan ya. Katakanlah media sosial kita dipakai untuk meminta uang ya kepada teman kita misalkan, itu kan tetap dari sisi finansial ya. Ada beberapa kasus kayak gitu, atau dipakai untuk kriminalisasi lainnya. Di beberapa kasus mungkin penyalahgunaan data di media sosial itu ya sebenarnya tergantung niatnya. Artinya gini, bisa jadi kalau secara data kan, secara teknik data saya bisa menarik data Twitter. Kalau misalkan Mas Rudi kan aktif di Twitter, saya bisa narik data Twitter Mas Rudi, ngomong apa aja saya bisa buat sebenarnya ya, secara teknis. Tapi kan tujuannya apa nih? Oh, kalau saya mau coba ngeliatin, kalau saya misalkan saya katakan ada service buat brand ya, ada satu perusahaan ya katakan perusahaan minuman, saya bantu promosikan. Oh, ternyata beberapa orang yang follow brand ini adalah punya kecenderungan diskusi ke arah sini. Kita bangun narasi iklan seperti ini, itu mungkin bisa dipakai untuk for good ya. Artinya kalau untuk niatnya emang baik, bisa nggak baik, saya bisa tarik juga nih data-data Twitter untuk mungkin itu namanya politik, pembenargunaan berarti ya. Untuk kebutuhan ya penyalahgunaan untuk mendrive sebuah narasi yang negatif misalkan ya hoax atau misalnya hate speech itu bisa dilakukan secara teknis. Nah, baik lagi kalau misalkan memang di PDP ini mengakomodir atau mengatur itu, artinya kan praktek kayak gitu tidak ada lagi. Oke. Tadi kan kasus Credit Plus sudah kita lihat juga di pertengahan tahun juga banyak kasus-kasus lain. Kasusnya beda-beda, ada data e-commerce, ada data kesehatan, data KPU, itu juga semuanya bisa ditampilkan juga, nanti bisa dilihat juga kasusnya ada di Google juga, data COVID-19 juga tersebar. Kalau kita pecah satu-satu nih, di fintech, RUU PDP ini akan mengatur apa? Boleh dijawabkah oleh Mas Henry? Gini, saya jawab ya. RUU PDP ini tidak didesain untuk berlaku secara khusus gitu ya, tapi ini kita didesain untuk berlaku secara umum dan applicable untuk berbagai sektor pastinya ya. Tidak hanya di sektor privat, juga termasuk sektor publik. Gitu ya.
Dan adapun pengaturan-pengaturan detail terhadap RUU ini kan akan kita keluarkan dalam bentuk aturan turunan. Nah ini yang perlu kita sama-sama obrolkan dengan sektor. Sektor yang dimaksud oleh Mas Hendri sektor apa Mas? Karena kan tadi tema fintech berarti sektor keuangan. Banyak hal Mbak, yang terdekat mungkin sektor jasa keuangan, sektor kesehatan, sektor perdagangan. Berarti yang ada di fintech itu juga termasuk dong Mas? Dengan data atau pengelolaan data pribadi. Iya. Berarti yang di fintech tadi juga akan termasuk dan akan mengatur, akan ada perubahan lah setidaknya. Maksud dari pertanyaan tadi adalah kira-kira apa yang akan dilindungi oleh PDP ini terhadap sektor finansial teknologi atau sektor lain? Ya mungkin saya coba membantu kali. Jadi di undang-undang ini nanti itu diatur garis besar secara umum soal bagaimana transfer data, bagaimana pencurian data, bagaimana perpindahan data tadi itu, ya, bagaimana pemrosesan data, pengungkapan data itu semua diatur. Nah, itu kan nanti juga terkait dengan medsos, terkait dengan jasa keuangan, terkait dengan e-commerce, terkait dengan bahkan kependudukan. Itu bisa diatur karena itu menyangkut pusat data semua. Nah itu nanti kita lihat urgensinya karena ada tantangan baru kan tadi, ada keluhan dari Mas Fajar, jangan sampai undang-undang ini membatasi e-commerce atau membatasi sektor-sektor ekonomi. Itu harus kita cari jalan tengahnya, gimana kita sebagai pemilik data nyaman, warga negara hak-haknya terjamin, tetapi ekonomi juga bisa PDP ini bisa menjadi stimulus bagi pengembangan ekonomi. Kalau menurut saya begitu. Jadi mungkin detail dia tidak akan sampai ke sana, nanti akan diatur di peraturan pemerintah. Pemerintah sih sebaiknya. Boleh silakan. Ini saya ingat salah satu, saya kan sering diskusi sama partner dan juga klien kami ya, maksudnya bagaimana keluh kesah mereka ya. Salah satunya di banking ya. Jadi di banking itu kan data yang mereka punya atau antar banking itu tidak bisa mentransfer data customernya ya, karena ditakutkan mereka melakukan menjual beli database marketing ya kan ya. Dan kita kan juga nggak nyaman ketika ditelepon orang yang bahkan kita nggak pernah ngasih izin. Nah, tapi ada kebutuhan sebenarnya terkait financial service untuk deteksi fraud. Gitu. Jadi ini mereka butuh saling kerjasama atau terkoneksi antar banking. Jadi kalau misalkan ada fraud terjadi di bank A gitu kan ya, bank B bisa tahu dan mengantisipasi. Ya mungkin hal kayak gitu juga bisa bisa diatur lah ya, bahwa itu mungkin sampel perlindungan data pribadi bisa dipakai untuk kebutuhan itu misalkan ya, contoh ya. Jadi kan itu bisa malah menjadi produktif. Nah sekarang nggak bisa, sekarang belum bisa. Gitu kan. Jadi tapi sementara fraud itu kan sebenarnya resiko yang bisa dihilangkan kalau bisa antar bekerja sama integrasi. Karena yang saya tahu digital ekonomi itu bisa berkembang dan bertumbuh dan pasti akan terjadi pertukaran data. Gitu. Jadi ketika pertukaran data berhenti, nggak akan bisa tuh digital ekonomi tumbuh seperti ideal gitu kan. Nggak bisa katakanlah Netflix bekerja dengan data Netflix nggak bisa. Atau misalkan saya perusahaan A hanya mengenalkan perusahaan A aja nggak bisa. Gitu. Harus bertukar. Nah itu yang mungkin kalau dijelaskan atau misalkan didetailkan, pekerja data pasti senang sekali tuh. Jadi intinya kejadian tuh ketika ngomong data as a new oil. Karena menurut saya kenapa data bisa lebih dari oil? Kalau oil kan ada fisiknya ya. Kita beli, ada modal, kita jual ya. Kalau data kan ngelakuin sekali bisa dijual berkali-kali. Artinya kan punya skalabilitas dan profitabilitas. Nah, kalau itu makanya saya mewakili pekerja data ya. Kalau itu mungkin agak agak banyak berhenti karena improduktif itu kan akhirnya jadi nggak jadi new oil gitu sih menurut saya. Pas banget. Setelah ini memang yang kita bahas adalah data sebagai komoditi. Seperti yang sudah dikatakan juga oleh Mas Fajar dan sudah digaungkan berkali-kali oleh Presiden kita Joko Widodo. Data pribadi sekarang lebih berharga daripada minyak. Data is the new oil.
pada 9 Juli 2020 pun Menteri Komunikasi dan Informatika Pak Joni G. Plate menjelaskan kalau pengelolaan data pribadi sebagai komoditi adalah salah satu semangat yang mendasari terbentuknya RUU PDP ini. Sekarang saya mau nanya ke Mas Hendry. Boleh tolong dijabarkan nggak sih Mas dengan singkat namun detail? Ini cukup penting ya Mas untuk kita ketahui bersama. Bagaimana cara pemerintah mengelola data pribadi masyarakatnya menjadi komoditi? Silakan Mas. Ini saya harus koreksi pertanyaannya. Jadi pemerintah mengelola data pribadi sebagai komoditi masyarakat. Pemerintah mengelola data pribadi masyarakat sebagai komoditi. Nah ini begini. Jadi pemerintah membuat suatu aturan yang ditujukan untuk menciptakan peraturan. Ya, yang pertama. Yang kedua, bicara soal PDP, dalam hal ini posisi pemerintah saat ini kita membuat tata kelolanya, tata kelola perlindungan data pribadinya. Bagaimana kita muncul istilah pihak-pihak pengendali, prosesor, subjek data dan sebagainya. Di situ kita buat aturan mainnya, bagaimana si pengendali melakukan pemrosesan, apa saja syaratnya, apa saja kewajibannya, lalu kemudian apa legal basis yang harus dia penuhi ketika ingin memproses, dan kemudian apa prinsip yang harus dia penuhi. Pun demikian, pemilik data harus tahu apa saja hak-haknya dan sebagainya. Nah, jadi RUU PDP ini memang pendekatannya pada data pribadi sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi, sehingga apapun tindakan-tindakan pengelolaan data pribadi yang mengarah pada pemrosesan data pribadi, baik yang privat maupun yang publik, itu harus memenuhi beberapa tata kelola perlindungan data yang diatur dalam RUU PDP ini. Seperti itu Mbak. Jadi saya koreksi dulu, bukan pemerintah mengelola data pribadi sebagai komoditi ya, gitu ya. Jadi pemerintah membuat aturan main mengenai tata kelola perlindungan data pribadi yang dituangkan dalam beberapa prinsip-prinsip umum dan aturan-aturan umum di dalam RUU PDP. Berarti pemerintah itu akan mengawasi tata kelola pengelolaan data pribadi sebagai komoditi, bukan untuk memonetisasi data pribadinya masyarakat. Sebagai supervisor ya, pengawas terhadap kepatuhan atau pemenuhan kewajiban di dalam aturan RPP ini. Betul seperti itu. Berarti permasalahannya waktu itu sempat ada pertukaran data antara Dukcapil sudah tidak akan terjadi lagi ya Mas Hendry? Oh iya, justru dengan hadirnya RUU PDP ini kan pertama misalkan harus mengedepankan prinsip akuntabilitas misalkan atau transparansi. Nah dari situ saja kan kita bisa melihat bahwa baik itu privat maupun publik atau pemerintah dalam hal ini ya harus akuntabel ketika dia mengakses data pribadinya gitu. Misalkan contohnya masyarakat tentu harus punya akses atau setidaknya diberikan informasi terkait pengelolaan data pribadinya, apakah diakses sudah diverifikasi di institusi ini atau di lembaga ini sebagainya. Tentu kan itu bagian dari hak yang harus dipenuhi gitu. Termasuk juga ya penggunaan pemanfaatannya, tentu itu harus menjadi hal yang harus dipenuhi oleh instansi publik, misalnya katakanlah Dukcapil. Baik. Padahal kalau kata Mas Fajar di Senior Voi waktu itu, pemerintah itu bisa ya Mas memonetisasi data masyarakat, tapi idealnya itu seperti apa Mas? Mungkin mengutilisasi kali ya. Kalau saya melihat ketika kita bisa mengakses multiple data points ya, selain buat bisnis, banyak banget hal yang bisa kita lakukan buat social impact ya, terutama dari posisi pemerintah. Misalkan gini, katakanlah kita pengen melihat dinamika ekonomi di Indonesia. Kalau misalkan ada regulasi yang memayungi itu untuk bisa pemerintah mengetahui daerah mana yang mungkin sektornya tumbuh gitu kan ya. Mana produk yang daya belinya meningkat ya, mana segmen yang daya beli meningkat, mana daerah yang harus di treatment secara spesifik. Menurut saya itu bisa menjadi senjata buat pemerintah membangun policy yang lebih sharp dan juga lebih optimal gitu ya. Jadi kalau dari sisi utilisasi dan akhirnya menjadi impact, saya rasa ketika pemerintah melihat bahwa data itu ketika bisa dimanfaatkan bisa sejauh itu gitu kan. Nah kalau ngomong monetisasi mungkin
lebih ke gimana caranya ketika data dipakai menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Itu sih. Jadi katakanlah dalam sekarang kan kasus UMKM ya. UMKM banyak kena dampaknya dari COVID ya kan. Kalau misalkan bisa dipakai data-data dari perbankan, dari transaksi e-commerce, dari ya berbagai sumber ya, dari sosial media, bisa bersatu untuk bisa membangun sebuah policy yang bagus untuk UMKM, artinya kan ekonomi bertumbuh ya. Mungkin secara profitability bisnis bisa bertumbuh dari situ. Gitu sih. Mungkin itu yang dimaksud dengan peningkatan profit gitu ya, atau ekonomi produktivitas. Tapi berarti kita sama-sama setuju juga kalau memang sekarang data pribadi itu lebih berharga ya daripada minyak. Karena di Wall Street pun perusahaan minyak dari Arab Saudi yang awalnya paling mahal, paling Kalah. sekarang kalah, turun dia. Pamornya sudah turun dengan perusahaan teknologi Exactly. besar di dunia. Exactly. Amazon, Google. Gimana sih situasinya sekarang ini? Boleh Mas Fajar atau Mas Kardi mungkin punya pertemuan juga? Ya, kan sudah dijelaskan bahwa data ini bisa dijual berkali-kali kan. Dan pengguna internet, pengguna sosial media di Indonesia juga berkembang sangat pesat. Dari 272 juta itu kita bisa sampai 60-70% sekarang. Betul. Ya kan? Dalam setahun aja peningkatannya jauh sekali. Salah satu lembaga itu kan di Asia aja itu 60%-nya punya kita tuh. Ya. Nah nilainya sekitar berapa ribu triliun potensi kalau dimonetisasi data ini. Jadi Indonesia ini kan negara besar, datanya juga besar. Betul. Jadi bisa digunakan untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan sosial, seperti yang disampaikan, bisa untuk pertahanan, keamanan negara. Jadi itu pentingnya sebenarnya nih, PDP itu di situ. Indonesia itu juga kemarin sempat disebut sama Mas Fajar adalah miniatur dunia. Oke. Kalau dari ini ya, kita balik lagi ke perusahaan-perusahaan yang tumbuh secara teknologi ya. Mereka kan sebagian besar mungkin ya marketnya di sini, ya kan. Artinya kita itu kan empat-empatnya, ya empat terbesar kan Apple, Facebook, Google dan juga ya salah satu Amazon, Google, Facebook ya. Kita adalah consumernya, gitu kan ya. Nah, Customer terbesar gitu kan ya. Artinya kalau kita ngomong secara wilayah ya, sebenarnya kita punya tanah di sini. Iya. Tapi mereka juga punya tanah di atas frekuensi ya. Mereka tahu apa yang terjadi di Indonesia lah ya. Jadi makanya waktu tahun lalu kita bikin satu event namanya Data Demokrasi. Gimana cara kita memberikan awareness tentang kedaulatan, gimana Indonesia bisa berdaulat ya. Gimana caranya kita bisa setidaknya sejajar atau bahkan beyond wawasan yang dimiliki oleh Google, Facebook dan lain-lain ya. Karena selama ini apa yang terjadi di Indonesia ya mungkin bukan kita yang tahu, tapi bahkan perusahaan-perusahaan teknologi itu gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya banyak hal yang bisa dilakukan ketika kita punya data di sebuah wilayah. Kita bisa drive behavior, kita bisa drive karakter. Sekarang orang ya kalau bisa dibilang ya pakai TikTok ya rata-rata. Kita bisa tahu perilaku orang dari mereka tinggal di mana, mereka pakai baju apa. Bisa hobinya. Kita drive lagi orang akhirnya ngikutin arah kemana. Nah ini yang saya lihat data itu bukan hanya masalah gimana cara kita bisa memiliki uang dari situ, monetisasi itu jelas ya. Tapi gimana cara kita berdaulat untuk melindungi ya kalau mau dibawa ke ini ya, ke sosial karakter jati diri kita gitu. Itu yang mungkin bisa jadi ya ada influencing dari data. Bertumpu pada kedaulatan data. Dikatakan data itu adalah lebih berharga daripada minyak. Sedangkan minyak itu kan dimiliki atau dikuasai oleh negara. Jadinya bisalah diperjualbelikan atau digunakan. Sedangkan kalau misalnya data pribadi itu melekat di individu masing-masing. Ini perspektifnya kan berarti berseberangan ya. Ada dua fungsi istilahnya. Dua jati diri dari sebuah data pribadi. Ini bagaimana? Karena kan agak membingungkan juga ya. Kalau yang dimaksud itu kan adalah data yang melekat pada diri kita. Itu artinya kalau itu kan ada nanti sistem yang namanya kombinasi, ada profiling. Nah di situ itu bisa yang disampaikan Mas Fajar tadi bisa mendorong ke sana. Jadi karakter kita bisa
diatur dari situ nanti dengan penguasaan data itu, ekonomi kita bisa kita atur dari situ. Nah, problemnya adalah apakah kita bisa sama dengan atau paling tidak paralel dengan kekuatan teknologi luar. Nah, ini problem kita di sini. Secara sumber daya manusia kita mampu apa tidak, secara infrastruktur kita mampu apa tidak, dan penguasaan teknologi kita mampu atau tidak. Nanti kalau itu kita punya kemampuan, kayak misalnya Cina lah ya, Cina itu kan punya WeChat itu. Sekarang kayak kalau salah Zoom juga dia punya. Weibo. Iya kan? Weibo, dia gitu. punya. Bahkan dia sekarang ini yang saya tahu, menurut informasi yang saya peroleh, mereka sedang mendirikan semacam satelit yang targetnya mengalahkan Amerika pada 2025 akan datang. Jadi kita punya cita-cita besar seperti itu karena negara kita besar. Kalau bisa jangan kita menyimpan data di negara lain. Yang negara kita besar, misalnya listrik kita juga sudah oke lah ya, pengamanan kita oke. Kenapa nggak kita floating di sini aja, disimpan di sini aja. Jadi disimpan sehingga kita juga dapat keuntungan dari sisi finansial. Lebih nyaman juga, kan? Kalau dikelola misalnya KTP kita aja, dikelola misalnya di Singapura aja, itu kan kita was-was juga. Yang ngelola siapa, Dagri nggak bisa masuk ke dalam, misalnya itu problem kedaulatan data namanya itu. Kalau sekarang memangnya di mana sih, Mas? Kalau sekarang kan infonya kan tidak di kita kan. Nah, dan yang paling bahaya, Dagri nggak bisa masuk mengacak. Nah, kita ingin di PDP ini tumbuh satu sistem big data di Indonesia yang kuat, baik oleh negara maupun oleh swasta, itu yang teratur secara baik. Itu jadi kekuatan kita. Itu sebenarnya nyambung harapan kita Pak sebagai pekerja data. Misalnya gitu gini, ya. saya ngelihat data pribadi kan tadi ya RUU ITE atau RUU PDP ini kan kalau saya pekerja data saya jadi was-was Pak. Ini boleh nggak ya saya boleh ya. Jadi gagap, boleh makin gak? gagap Jadi gitu ya. Saya boleh nggak yang tadinya saya bikin sentimen analisis terhadap Twitter gitu kan, saya nggak bisa lagi misalkan, boleh nggak ya? Nah, kalau misalkan kita malah di-encourage, oke, dengan adanya kejelasan ini, bermain enak, ya game saya enak. Nah itu yang saya lihat potensi bisnis bisa lebih besar. Iya kan ketika bisnis ekonomi terhadap social impact ya. Jadi sebenarnya tadi ketika ada beberapa teknologi company datang ke Indonesia ya, itu yang kemarin saya bilang ya, gimana kita ngelihat bisa nggak kita ngalahin? Mungkin ada yang bisa, ada sebagian yang bisa, ada yang enggak gitu kan ya. Tapi kalaupun enggak, ya kita mulai dan kita mungkin demand atau expect huge demand dari perusahaan teknologi tersebut. As a government minta. Gitu. Jadi itulah irisan dua perspektif tadi di situ ya malah ya. Bagaimana negosiasi lah istilahnya jadinya antara atau malah antara negosiasi atau concern malah yang lebih penting. Kalau saya lihat gini ya, political pemerintah dalam hal ini disampaikan secara berulang-ulang oleh presiden, itu political will. Kita harus bersyukur karena presiden yang memulai itu ya, walaupun sebenarnya proses lama sudah ada, tetapi dorongan untuk kita membuat peraturan regulasi yang memayungi kepentingan bangsa, memayungi kepentingan warga negara dalam hal data itu sudah ada. Nah, tinggal kita bagaimana menyiapkan itu, menyiapkan. Salah satu yang perlu kan suprastrukturnya undang-undang ini. Undang-undang inilah kita buat dulu sedemikian rupa supaya nyaman bagi e-commerce atau pelaku ekonomi, tapi data pribadi terlindungi, kedaulatan negara juga terjaga, dan kedaulatan data kita juga bagus. Nah, memang langsung bagus dalam arti pengelolaan big data dan pengelolaan data kita langsung bagus nggak mungkin, karena itu kan banyak. Tapi kita sudah mulai dan kita harus terus belajar. Udah ada niat Pak ya? Iya, sudah harus belajar dan kita bisa transfer teknologi kan. Sebenarnya anak-anak kita yang ahli-ahli teknologi banyak. Tinggal Mas Fajar juga menemui banyak ahli. Saya punya banyak teman dan yang luar biasa. Tinggal sebenarnya mereka bagaimana dijahit. Jadi ego sektoral di kita ini harus kita tumbuhkan. Kebiasaan-kebiasaan bergerak lamban itu harus kita hilangkan. Kita harus betul-betul mulai berubah. Dunia sudah berubah. Tadi kan kita sempat menanyakan data server Indonesia tuh di mana sih? Coba mungkin Mas Hendry dari Kemenkominfo ada bocoran nggak data server kita ada di mana?
Baik, mungkin saya kembali dulu Mbak. Tadi ada pertanyaan Ya, data silakan. pribadi harusnya melekat, lalu bedanya apa dengan komoditi. Silakan. Jadi yang perlu kami garis bawahi mungkin perbedaan istilah saja ya. Jadi jangan sampai dimaknai bahwa data pribadi ini sebagai suatu aset yang bisa diperjualbelikan. Jadi bukan seperti itu. Kalau begitu maknanya artinya kan data pribadi sebagai prinsip ownership atau kepemilikan. Jadi bukan itu yang menjadi pendekatan negara. Jadi RPPDP ini memposisikan data pribadi itu sebagai hak asasi yang harus dilindungi. Karena harus dilindungi, tentu kewajiban-kewajiban itu muncul di dalam RPPDP. Oke. Terlebih lagi ketika dilakukan pemrosesan. Jadi itu dulu ya Mbak. Jadi bukan mungkin perbedaan istilah ya. Jadi maksudnya mungkin data pribadi bisa dimanfaatkan ya. Mungkin itu maksudnya. Katakanlah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk apa? Untuk kepentingan peningkatan pelayanan publik atau untuk penyempurnaan atau pembuatan kebijakan nasional yang lebih tepat dan berbasis data, mungkin seperti itu. Tapi bukan komoditas dalam arti aset yang bisa diperjualbelikan. Jadi itu yang perlu saya garis bawahi. Lalu tadi ditanya tentang data center ya Mbak. Server. Boleh Data dibantu server lagi, Mbak, Indonesia? untuk konteks data center. Iya, jadi seperti data pribadi masyarakat Indonesia, mau itu yang ada yang tersimpan di Dukcapil atau mungkin di instansi-instansi lain, itu disimpannya di mana ya Mas? Kalau boleh dibocorin. Duh, ini dapurnya orang saya harus. tapi Jadi tapi mungkin memang Kominfo diketahui. tidak serba tahu ya posisi ini. Tapi ada Cuma di dalam memang negeri. ada rencana kita untuk mendorong integrasi data secara nasional, gitu ya, seperti itu. Mengintegrasinya di dalam negeri atau di luar negeri? Menyimpannya. Data nasional itu wajib di dalam negeri, tidak boleh ditembakkan di luar. Berarti selama ini sudah di dalam negeri? Oh iya, harus. Baik, kita catat sudah di dalam negeri. Untuk kita ada rencana atau sudah berlangsung ya untuk membangun data center secara nasional itu untuk mengintegrasikan data ya juga diharapkan memberikan perlindungan data yang lebih kuat, terutama untuk data yang sifatnya kan strategis dan berdampak nasional. Karena sebetulnya memang Indonesia juga sudah sanggup ya untuk bikin data server sendiri. Buktinya juga Amazon, Google, mereka menomorsatukan Indonesia sebagai lokasi pembuatan data server mereka. Betul ya Mas Fajar? Ya, jadi mungkin istilahnya mereka itu sangat senang market Indonesia. Saya pernah bilang pasarnya ya. Artinya gini, saya pernah ngomong sama orang Google sekitar 3-4 tahun lalu ya. Saya bilang, oh kita ada kegiatan ya. Waktu itu kan kegiatan komunitas ya. Dia sangat willing to mereka sangat ingin terlibat ya. Ketika saya bilang ke direktur saya di pusat, ketika saya bilang negara lain biasa aja. Ketika saya bilang Indonesia, semua orang standby. Langsung nengok gitu, Iya, kayak langsung seluruh nengok. mata tertuju padamu Miss Indonesia. Iya, karena kenapa ya? Karena kita populasi besar ya. Dan secara dinamika kita tinggi, ya kan? Kita consumption juga tinggi ya. Sebelum ya era sekarang juga mungkin cukup tinggi, konsumsi tinggi, mereka sosial media penetrasi tinggi, penggunaan sosial media. Jadi apa yang terjadi ketika banyak yang pakai sosial media, data mereka makin besar, ya kan? Ya itu yang mungkin saya lihat jadinya Indonesia tuh seksi sekali sebenarnya. Positioningnya juga bagus gitu ya, ketika kita bisa sejajar lah. Gitu ya. Saat ini Google ada berita yang mengatakan bahwa Google sudah membangun data server di Indonesia. Dari Mas Hendry, boleh dikonfirmasi kah apakah saat ini Google sudah punya data server di Indonesia? Aduh, kalau kita baca informasi atau berita di media ya, memang ada penjelasan atau keterangan terkait itu. Tapi untuk detailnya mungkin saya harus melihat kembali ya, dan memang ada satuan kerja khusus Pak yang mengawal itu. Baik, kemarin sudah launching di mana Mas Fajar? Google Cloud Google itu sudah launching dengan Kominfo seingat saya di bulan lalu kan ya. Dan kalau kita masuk ke Google Cloud ya artinya kan kalau kita menaruh data itu bisa di cloud ya. Artinya bisa di Amazon atau Google. Sudah ada region Jakarta Indonesia. Oke. Gitu. Jadi kita bisa naruh data di situ.
Sebenarnya kita juga bisa tahu ya data kita itu ada di mana. Kita bisa milih. Ya, Oke. Kita bisa milih. Sebelumnya kita mungkin terdekat di Singapura ya. Iya. Sekarang karena udah ada di region Jakarta Indonesia, secara pengguna data diuntungkan karena lebih dekat dan lebih cepat. Iya. Itu sih. Oke. Dan lebih murah juga nih. Oke, kalau dari Mas Hendri, apakah benar informasi yang baru saja kita dengar bersama? Saya rasa Bapak Ibu sekalian juga sudah membaca ya beberapa keterangan atau pernyataan dari pemerintah berkaitan dengan perkembangan data center ini. Oke, berarti ya bisa kita asumsikan masing-masing ya pernyataan dari Mas Hendri. Tapi lokasinya di Jakarta atau di luar Jakarta, Mas Hendri? Dirahasiakan. Jeng 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 jeng. Enggak, sebenarnya pemerintah nggak apa-apa menginformasikan ke publik ya soal, karena itu kan tetap harus dari pemerintah. Iya, betul. Dia masuk sini, Iya. ya itu harus menurut saya berkewajiban Kominfo itu memberi Transparansi. informasi kepada pemerintah bahwa kita kerjasama dengan Google dalam hal misalnya cloud, kita kerjasama dengan Prancis dalam hal data server misalnya, itu harus disampaikan supaya kita satu memupuk rasa kebanggaan karena kita sudah punya sendiri. Yang kedua, kita tahu bagaimana proses-proses Yang dilakukan oleh pemerintahan data kita di juga ya. Indonesia, ya. Menurut saya nggak usah khawatir Pak Hendri yang gitu-gitu, nggak perlu takut-takut. Tapi begini Pak, jadi mungkin kapasitas kami juga kan belum Ya kan, Pak Hendri di sini mewakili Kementerian Keminfo, bukan sebagai pribadi, nggak boleh bicara atas nama pribadi di sini. Saya juga bicara sebagai atas nama fraksi saya sebagai anggota DPR Komisi 1. Jadi nggak perlu khawatir gitu-gitu itu. Itu yang bikin kita nggak maju-maju nanti kalau begitu terus. Mohon maaf. Iya, baiklah. Mas Rudi kan masyarakat ya, masyarakat pengguna juga punya Google juga pastinya, punya akun Google juga. Perlu nggak sih sebenarnya kita tuh tahu informasi Google sama Indonesia sudah bekerja sama atau mungkin sudah ada data server di Indonesia? Bagaimana Mas? Jadi gini, pengalaman kita waktu kalau nggak salah waktu zamannya presidennya Pak SBY, itu rame pemerintah kita minta supaya Twitter servernya ada di Indonesia waktu itu. Punya kantor sendiri. Punya kantor Indonesia. Itu kan karena efeknya banyak. Selain keamanan data, menghasilkan devisa, karena masih ada efek pajak di sana. Iya. Kabarnya waktu itu ditolak. Oke. Kabarnya ditolak. Saya juga nggak tahu, Twitter juga merasa nggak mau membuka di sini karena takut servernya itu dibuka gitu ya. Padahal Indonesia ini adalah salah satu negara paling cerewet di dunia gitu. Iya. Jadi memang di Indonesia ini kan Twitternya termasuk salah satu pembentuk opini yang cukup bagus ya di Indonesia sejak zamannya Pak SBY. Oke. Nah ini terobosan-terobosan seperti kayak Google bisa membuat server di Indonesia, ini suatu berita yang baik. Bahkan dulu saya pernah ingat Arab Saudi aja minta Twitter dan apa ya, satu lagi BlackBerry waktu itu nggak salah, BlackBerry Messenger gitu, minta ditolak, akhirnya diblok sama mereka. Wow. Ya diblok waktu itu. Saya masih ingat tuh kejadian tahun 2012-2013 kalau nggak salah ya itu ya. Nah ini sebenarnya tadinya seperti Mas Karding bilang bahwa ya kalau Google bisa di sini itu prestasi besar gitu loh. Efeknya banyak sekali. Ya pajak dapat, pasti kan kalau ada yang iklan atau apa itu dapat. Ya itu harusnya Transfer teknologi dapat. yes. Nah, keamanan data kita juga bisa akses ke sana. Jadi menurut saya berita good news itu harusnya. Jadi nggak perlu benar. Kalau saya bilang, ya betul di situ. Oke. Google sudah membuat ini kebanggaan buat Indonesia. Saya pikir sih itu. Banyak keuntungannya ya. Idealnya gimana sih Mas Fajar kalau misalnya ada raksasa teknologi yang bisa bikin data server di tanah kita? Idealnya keuntungan yang bisa kita dapatkan sebagai pemilik lahan itu apa? Kalau dari point of view kan banyak gini. Kalau saya bikin data server itu mahal, Pak. Iya. Ya kan, susah dan mahal, banyak cost-nya ya. Artinya kenapa banyak startup yang tertarik untuk pakai cloud as a service. Jadi Yes. bayar as per use atau bayar as per. Jadi ibarat kata, karena gini, digital itu memang
idealnya memang cloud. Kenapa? Katakanlah kita ngomong digital banking. Kita punya 100 ATM. 100 ATM ini kita tahu berapa banyak transaksinya per 100 ATM. Ya kan ada planning sizing-nya lah. Nah, kalau kita ngomong digital banking ini kan kita bisa ngomong 1 juta hari ini, besok 2 juta penduduk, 3 juta customer. Kalau di cloud itu bisa elastis ya. Artinya banyak keleluasaan, fleksibilitas, skalabilitas kalau kita naruh di cloud as a service ya. Secara rental kita bisa atur lah ya. Nah, cuman in mid to the long term akan ada dependensi memang. Ya, artinya imagine ketika kita ngomong e-commerce yang transaksi sebegitu besar, mereka taruh di cloud ataupun startup menjadi unicorn dan and so on, valuasi tinggi ya, transaksinya tinggi, artinya kan kita punya dependensi data ditaruh di situ, ya kan ya. Karena sekarang 1 gigabyte, besok 10 terabyte, besok 100 terabyte, mungkin nggak saya jadi bikin server, nggak mungkin, saya kan jadi dependensi ya ke pihak lain. Nah itu yang sebenarnya saya lihat, makanya ini encouragement ya buat government ataupun institution, gimana cara kita bisa meminta lebih. Itu artinya bisa dari sisi pajak, dari sisi gimana caranya unemployment bisa berkurang, banyak pekerja lokal talent minta mereka buat bikinin job buat lokal talent misalkan. Jadi sebenarnya keuntungan mereka banyak, cost mereka juga banyak, gitu kan? Tapi keuntungan mereka juga in the long term pasti banyak, gitu kan? Nah ini yang saya mencoba encourage bahwa government ataupun Indonesia itu bisa expect loh, demand more sebenarnya. Itu baru dari Google Cloud ya. Iya. Dimana Google itu kan kebagi 2 bisnis ya, satu cloud, satu ads. Nah ini kita belum ngomong ads nih. Karena ketika ngomong ads ini bisnisnya lebih gila lagi Pak, ya kan? Bisnisnya lebih gila lagi karena yang tadi Bapak bilang, satu kita bikin data, kita mining data. Kalau minyak kan mining sekali, jual sekali hilang. Ya kan? Kalau mining sekali bisa berkali-kali jual. Nah itu terjadi di ads. Data kita meskipun kita katakanlah ada penetrasi digital kan 60% ya, artinya kan 100 juta something ya. Imagine itu adalah ladang buat mereka menjual iklan. Ya. Ada satu konsep yang pernah saya sampaikan di mana kita sebenarnya kalau kita bisa mengatur konsen dengan baik ya, katakanlah siapapun ya yang pemilik data itu menjual untuk bisnis iklan. Kalau di konsen dengan baik, kita sebenarnya bisa dapat monetization dari situ, individu level. Itulah nama istilahnya data as labor. Gitu. Jadi ini yang terjadi di Eropa, narasi udah mulai berkembang, di Amerika juga udah mulai ada diskusi kayak gitu Pak. Dan mungkin nggak Indonesia bisa minta kayak gitu, bisa juga misalkan ya. Katakanlah Google Ads business, percentage of the ads-nya bisa nggak masuk ke individu? Itu konsep data as labor. Ya. Karena di Amerika sendiri saking gedenya perusahaan teknologi, marginnya gila-gilaan, ya. Ada salah satu senator yang propose bahwa kita sebenarnya nggak usah kerja. Betul. Cukup dari margin teknologi itu aja kita bisa dapat duit. Warga Amerika, universal basic income jadinya kan. Nah itu yang sebenarnya bisa nggak Indonesia kayak gitu? Saya nggak tahu nih. Hal itu tuh diucapkan oleh Eric Posner, profesor hukum Amerika, dan juga Gavin Newsom, gubernur California. Apakah data as labor yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fajar bisa dimasukkan ke undang-undang PDP? Ini baru ya? Iya. Ini kan relatif baru. Apalagi memang kita lihat aja nanti, tapi ini kan berkembang terus. Kita berkembang terus. Jadi undang-undang PDP ini biar berjalan, yang kuatnya ke hak asasi, tapi perkembangan teknologi, termasuk data as labor itu juga harus. Nah, mudah-mudahan bisa kita paling tidak cantolan besarnya dulu lah. Semoga. Ini belum ada kan di RUU-nya belum ada tuh. Di NA-nya, di RUU-nya belum ada. Betul. Ini baru kan. Betul. Oleh karena itu bisa kalau ada usulan diusulkan aja dulu konsepnya seperti Diskusi apa. Diskusi ini bisa diputar ulang kok di YouTube-nya Boy.id, bisa diulang-ulang terus pendengarannya. Konsepnya kayak apa, lalu apa yang bisa cantolan apa di PDP bisa supaya mumpung kita sekalian buat kan. Betul. Nah, kalau memungkinkan kita masukin. Dari Komisi 1 sudah kalau memungkinkan sudah mengiyakan. Kalau dari Mas Henry sebagai perwakilan dari Kemenkom Info bagaimana? Cantolannya aja Pak Henry. Melihat penyesuaian tentang mengakomodir perkembangan teknologi. Cuma saya tadi
sempat terputus yang dimaksud usul ide baru tadi, data apa ya? Data as labor. Data As labor. Maksudnya itu boleh Mas Jadi Fajar? data labor kan buruh ya. Jadi gimana data itu bekerja buat kita, Iya. ya. Ibarat kata kita itu konsumsi, ya kalau saya nyebut merek boleh ya, konsumsi Google ya, atau Facebook ya. Selama ini kan mereka menjual data kita, dijual ke brand, itu kan gila-gilaan, ya kan. Nah sebenarnya intinya adalah gimana ada profit revenue Kita sharing, dapat dari situ, ada sharing sharing lah. ada sharing, nggak mungkin 50-50 juga sih, cuman at least ada sharing yang buat warganya, di mana kita sebagai pemakai itu mendapatkan ya sharing ya, bukan hanya YouTuber kan jelas, kayak YouTuber kan melakukan production Bikin konten. mereka bisa men-channeling itu ke YouTube, tapi kan ada si view-nya ini bisa jadi dapat ya kotang jatah ya. Iya. Nah ini narasi yang terjadi di California, ada beberapa negara di mana perusahaan teknologi yang scale, dia dengan scale dengan data yang as oil itu mereka membagi, gitu. Karena perusahaan teknologi ini udah gila-gilaan, Mbak. Kaya raya. Kayak raya, kayak kemarin si Jeff Bezos kan dinyatakan dia lebih kaya daripada British Monarchy. Bayangin, lebih kaya daripada Ratu Sebuah Elizabeth. negara, ibarat kata. sebuah kerajaan. Sepowerful itu, jomplang. Tapi Iya, nggak tahu kalau Indonesia. Berarti kan monetisasi itu masih memungkinkan asal diregulasi dengan baik. Makanya harapannya kan RUU ini kan kalau dengan niat baik, ini kan bisa jadi monetisasi buat kita semua gitu. Yap. Nah itu kan bisa nggak tuh kayak gitu? Bagaimana Mas Hendri? saya rasa itu bagus untuk kita diskusikan, dan itu sejalan dengan maksud dari tujuan untuk kita terbitkan RUU PDB ini ya Mbak ya. Salah satunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Tapi juga kita menyimbangkan Walaupun tadi dibilangnya lebih ke hak asasi manusia ya. Nah justru itu. Jadi kita mungkin perlu melihat kembali sejauh mana langkah monetisasi ini bisa dijangkau dalam aturan pemutusan data gitu. Sepanjang data-data yang dihasilkan katakanlah dalam bentuk agregat itu dikelola dan memberi manfaat bagi individu, lalu termasuk juga mungkin ada revenue sharing, itu tidak masalah sepanjang pertama sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan, lalu kemudian aturan pemrosesannya baik di legal basis, pemenuhan hak dan kewajiban tetap diakomodir. Memang dalam kondisi teknis ada hal-hal yang kaku ya, misalkan apakah kemudian data yang dikumpulkan di awal dimintakan persetujuan jelas, tapi kemudian ketika itu dikelola, dimanfaat kembali, apakah perlu dimintai persetujuan lagi gitu, misalkan seperti itu. Nah, hal-hal teknis ini yang kemudian tadi kami sepakat pendapat dengan Pak Kanding bahwa RU ini kita coba dimuat dalam aturan umum. Nanti untuk aturan turunannya yang bersifat teknis itu kita tunjukkan dalam bentuk panduan atau peraturan pelaksana turunannya gitu. Nah, mungkin ini dari saya Mbak tadi karena sempat menyinggung tentang lokalisasi data ya. Jadi mungkin bukan berarti, jadi kita tahu bahwa PP 71 ini membuat semacam kewajiban kebijakan adanya kita katakanlah itu pelanggaran persyaratan perlokalan data lah gitu. Nah, justru sebelum ada PP 71 ini investasi yang masuk dan sebagainya itu malah belum kelihatan gitu ya. Dengan terbitnya PP 71 kita melihat bahwa ternyata ini juga menjadi keran yang baik gitu ya untuk meningkatkan daya saing ekonomi kita ya. Sehingga inisiatif-inisiatif asing untuk menempatkan data server di dalam negeri itu muncul belakangan ini. Gitu. Nah, cuma yang lebih penting ketika kita bicara data pribadi bukan lokalisasi datanya, karena kami melihat data itu basisnya bisa dipertukarkan gitu ya. Bahkan kita sebut juga ada transfer antar negara. Nah inisiasi-inisiasi ini muncul tidak hanya di lingkup internasional ya, bahkan ASEAN sendiri juga sudah membuat semacam ASEAN Framework ya untuk cross-border data flow ini gitu. Nah karena itu kami melihat yang paling penting ketika kita bicara data pribadi bukan hanya soal data lokalisasi datanya di mana, tapi bagaimana aspek perlindungannya itu dipenuhi gitu. Misalkan ditempatkan di mana saja boleh, asalkan aturan tentang syarat transfernya itu dipenuhi. Misalkan aturan regulasi Indonesia dengan negara yang dituju, misalkan itu setara. Gitu kan. Kemudian ada pengakuan hak yang mungkin sama dalam konteks pengawasan pun demikian, gitu. Tata kelolanya dan sebagainya. Nah itu juga
menjadi hal yang perlu kita perhatikan gitu. Mungkin itu dari saya, Mbak. Jadi karena Mas Hendrinya langsung ngeborong, aku jadi punya pertanyaan yang agak ngeborong. Berarti Indonesia ada keinginan untuk punya data center sendiri kah di dalam negeri? Iya. Karena kan tadi masih ada transfer data antar negara atau tidak terlalu penting lokalisasi, tapi apakah Indonesia ada rencana untuk membentuk data center sendiri di Indonesia? Pemerintah saat ini memiliki rencana untuk membangun data center nasional. Ditujukan untuk apa? Untuk mengintegrasikan data-data tadi dan bisa juga dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan pelayanan publik, penyempurnaan kebijakan dan sebagainya. Dan yang lebih penting ketika kita membuat data center ini agar dapat memberikan perlindungan data yang lebih kuat, apalagi untuk data yang sifatnya strategis dan bernama. Perlindungan data dan juga tadi kalau misalnya perlindungan data dan juga monetisasi data dengan regulasi yang tepat sehingga data e-labor bisa dilaksanakan juga di Indonesia. Karena tadi kan awalnya Mas Hendri menolak kata komoditi ini digunakan, tapi ternyata masih ada semangat itu asalkan regulasinya itu benar. Bisa diamini ya Mas sekarang? Iya, tadi sepanjang di pengelolaannya digunakan tadi untuk tujuan negara yang dikembalikan untuk pelayanan publik. Berarti bisa kita anulir ya pernyataan menolak kata komoditi di awal dengan sekarang mengamini adanya komoditi. Baik, sekarang saya ingin makanya tadi di awal saya sempat katakan kalau komoditi dianggap sebagai aset yang mengarah kepada pendekatan kepemilikan atau ownership, justru tidak tepat karena ini berbeda pendekatannya dengan RPDP yang mengedepankan hak asasi sebagai data pribadi sebagai hak asasi. Nanti bisa dibahas ya Mas? Bisa. Di Komisi 1 dan juga bisa. Pemerintah. Sekarang saya ingin menanyakan harapan dari Mas Rudi terhadap RUU PDP ini. Iya, kalau tadi dari awal sudah bilang bahwa kalau dari sisi netizen digital ya, kita tetap intinya undang-undang ini bisa melindungi kita gitu ya. Artinya di sini ada protection di sini. Tadi kan kita udah bicara juga masalah monetize. Monetize itu udah pasti bertolak belakang dengan protection, udah pasti. Kalau kita minta protection, ujungnya di monetize pasti susah ketemu itu. Makanya di sini kita berharap bahwa kejadian-kejadian yang selama ini ada di media sosial. Untuk doxing, untuk apa yang sangat menakutkan gitu ya, itu juga bisa sangat diperhatikan oleh bapak-bapak kita di DPR maupun di Kominfo gitu ya. Lindungi kami gitu, lindungi kami. Kalaupun masalah menjual, ya jualah dengan yang elegan seperti tadi Mas Fajar bilang. Karena kan kalau data e-labor seharusnya subjek data juga kecipratan. Istilahnya. Punya hak. Ya, makanya sekarang kan suka kebablasan ketika mau ngomongin jual data, malah datanya data pribadi yang dijual. Data orang lain yang dijual. Padahal kan maksudnya kan data community gitu, data orientasi orang. Ketika itu dengan komoditi, kan kita bicara soal penguasaan. Nah, data pribadi ini bukan berarti dipindahkan dan kemudian bisa dikuasai gitu atau berpindah juga kepemilikannya. Data pribadi atas nama Hendri ya tetap Hendri yang punya. Sampai itu ya Hendri gitu kan. Bukan berarti ketika saya jual menjadi nama orang lain gitu. Nah, ini yang memang secara prinsip harus kita pahami dulu ya berkaitan posisi data pribadi sebagai komoditas, aset. Memang prinsipnya juga ada dua ya, pelindungan dan juga. Enggak, sebenarnya enggak begitu kaku juga sih menurut saya ya. Iya, silakan. Maksudnya undang-undang ini semangatnya melindungi. Melindungi itu artinya harus ada aturan nanti yang mengatur bagaimana supaya data saya ini bisa dipakai orang. Caranya gimana? Ada izinnya, ada persetujuannya. Balik lagi ke konsen. Kalau data kombinasi mau dipakai seperti apa? Siapa yang bertanggung jawab kalau ini, kalau ini dipakai? Lalu sampai kapan? Kan harus ada batas waktunya. Tujuannya untuk apa? Itu kan harus ada begitu tuh kalau penggunaan data pribadi. Iya kan? Dan transparan betul. Nah itu sebenarnya jadi tidak boleh kaku. Tidak boleh kaku.
prinsipnya data seseorang itu terlindungi. Kalau dia mau jual data dia, ada atas izin dia boleh. Harusnya begitu dong. Tapi kalau nggak izin itu yang kena pasal. Ya. Baik dilakukan oleh korporasi misalnya, dia kena denda maupun kena pidana kan. Berarti itu juga yang makanya Mas Fajar harapkan bisa detail ya di dalamnya sehingga jelas semua tindakan-tindakan apa yang kena pasal, tindakan apa yang malah manfaatnya atau semangatnya. Sekarang saya butuh statement terakhir dari Mas Henry, perwakilan dari Kemenkominfo dengan draft RUU PDP yang telah dirampungkan oleh pemerintah atau seputaran perkembangannya sekarang. Silakan Mas Henry. Status pembahasannya. Closing statement dari Mas Henry. Oke. Yang pertama, poin kami, masyarakat tidak perlu takut atau paranoid data pribadinya untuk diproses. Yang penting masyarakat tahu bagaimana prinsip, tadi juga tujuan atau cara pemrosesan atau tata kelola pemrosesan data pribadi. Dan selain itu, masyarakat juga kami harapkan juga tidak terlalu umbar data pribadinya. Itu. Sehingga kami harapkan juga masyarakat bijak terhadap pengelolaan data pribadi. Kemudian yang kedua, RUU PDP ini saat ini sedang dibahas oleh pemerintah bersama DPR. Kami berpesan, mari sama-sama bersama kita kawal RUU PDP ini agar bisa segera disahkan dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang kita harapkan. Demikian Mbak dari saya. Oke, terima kasih banyak Mas Henry, Mas Karding, Mas Fajar, dan Mas Rudi telah bergabung dengan diskusi Poin Tiada Privasi untuk data pribadi kali ini. Semoga nanti pembahasannya berlanjut dengan cepat, tapi juga berkualitas, bisa sesuai dengan deadline-nya. Berkualitas, komprehensif, menyeluruh, holistik. Seperti visi dan misi yang DPR. Ya? Oke. Itulah Tiada Privasi untuk data pribadi. Rangkaian tulisan seri dan juga ditutup dengan diskusi serta ada juga di Siniar Voi bisa Anda saksikan. Diskusi pada malam hari ini berbobot sekali bagi saya. Banyak perkembangan yang kita dapatkan untuk DPR, untuk Kemenkominfo, untuk kita juga masyarakat. Mungkin nantinya Kemenkominfo bisa lebih mensosialisasikan lagi sehingga bukan cuma kita doang nih yang tahu. Dan menerima masukan. Bisa menerima masukan juga bukan pastinya. sosialisasi aja. Semakin banyak masyarakat yang tahu kan pasti masukan juga akan semakin banyak diterima kan oleh pemerintah. Ini masa-masa kritis pembahasan kan sekarang. Jadi kalau ada masukan segera aja. Sama nih. Saya mau dan jangan sepotong-sepotong kalau bisa. Silakan. Mau usul mungkin Pak. Jadi ini kan kita punya banyak tipe tipe hasil analisa data ya. Ini kalau misalkan saya konkretnya gini. Saya pengen nunjukin, Pak, kalau ini boleh nggak? Ya ini boleh nggak? Ya ini boleh nggak? Jadi kan kita clear, oh ini yang ini boleh, ini nggak boleh. Jadi kan kalau kita kan punya komunitas, kalau kita bilang kita punya komunitas data science terbesar di Asia Tenggara, Pak. Nah itu yang kalau bisa kan jadi corong komunikasi, ya ini boleh, ini nggak boleh, ya ini boleh. Kan lama-lama kita belajar polanya yang mana yang enak. Ada tradisi terbangun ya nanti ya? Ya, ada konkret yang boleh, yang mau. Oke, baiklah sekarang saya tutup diskusi pada malam hari ini. Kesimpulannya banyak sekali. Yang pertama itu masih banyak pasal yang mengandung penafsiran terbuka. Yang mungkin akan lebih baik jika didetailkan, lebih diperdalam lagi, lebih komprehensif dan menyeluruh. Kemudian ada juga masukan untuk tata kelola pengendalian data pribadi sebagai komoditi di Indonesia. Dan ini juga berkaitan dengan kedaulatan data pribadi masyarakat Indonesia. Kemajuannya akan seperti apa, transparansi juga. Misalnya pemerintah ada kerjasama dengan raksasa teknologi dunia, silakan saja dibuka. Masyarakat juga dengan senang hati, senang pikiran, menerima, senang kuping, mendengar berita tersebut, berita baik. Karena ini juga akan mendapat keuntungan ya, Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi di berbagai aspek. Dan itu juga diharapkan bisa dinegosiasi antara pemerintah dan juga raksasa teknologi yang bersangkutan. Kemudian hak pemilik data juga harus dipastikan aman, terkendali, meskipun RUU PDP ini juga diharapkan dapat berkembang sebagai data as labor atau monetisasi yang seharusnya walaupun diberlakukan harus diregulasi dengan baik sehingga pemilik data tidak dirugikan dengan pemanfaatan data pribadi mereka masing-masing. Kita tunggu kelanjutannya dari RUU PDP ini, semoga deadline
akhir tahun ini atau kalau kata Mas Karding awal Awal tahun 2021 ya, bisa segera disahkan, bisa segera diberlakukan sehingga kasus-kasus yang selama ini menimpa masyarakat Indonesia tidak terjadi lagi ke depannya. Demikian diskusi POI, tiada privasi untuk data pribadi. Saya Yolanda Cendrakasih, pamit undur diri. Selamat malam.